Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Azima Salsaliza Kormen. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu berjudul Transaksi Mudharabah dalam Muamalah Islam. Pertama-tama, kita menuju ke pengertian. Mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta atau syahibul mal dengan mudharib atau pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta, sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian ada dalil mudharabah, hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah. Jual beli tidak secara tunai, muqarabah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jawabut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Syuhaib. Kemudian ada fatwa DSN atau Dewan Syariat Nasional. Salah satu produk fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan aplikasi penyaluran dana adalah Fatwa DSN MUI nomor 7 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirot. Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan pembiayaan bahwa LKS dapat meminta jaminan dari mudharib. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun, agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kemudian ada skema mudharabah di perbankan syariah. Yang pertama, mengajukan pembelian. Yang kedua, terjadinya negosiasi dan persyaratan antara bank dengan nasabah di mana semua harga dan ketentuan-ketentuan lainnya disepakati di sini. Yang ketiga, nasabah harus melakukan wa'ad atau janji beli yang dibuat dalam sebuah kertas di mana nasabah harus menyatakan benar-benar membeli barang tersebut. Terjadinya akad wakalah bil ujrah atau mewakilkan dengan upah, dan di sini bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang ke supplier. Yang keempat, terjadinya transaksi jual beli antara bank dengan supplier. Kemudian di sini antara bank dengan nasabah menandatangani akad jual beli. Yang kelima, bank mewakilkan nasabah untuk menyerahkan barang ke nasabah. Dan barang dikirim oleh supplier atau bisa juga dikirim langsung oleh bank itu sendiri. Yang keenam atau yang terakhir, terjadinya pembayaran angsuran atau tempo. Kemudian ada jenis-jenis mudharabah. Yang pertama, muqayyadah atau mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Yang kedua ada mutlaqah atau bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi dana, mengenai lokasi, cara, dan atau investasi atau sektor usaha. Yang terakhir ada mustarakah atau bisa juga bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Kemudian ada implementasi mudharabah di keuangan syariah. Mudharabah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad mudharabah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia, yakni sekitar 60%.
Di sini ada syarat mudharabah, yaitu modal dan keuntungan. Pertama, modal. Modal dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Modal dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang. Kemudian modal harus diserahkan kepada mudharib atau pengelola. Juga keuntungan. Di sini keuntungan pembagian harus jelas persentasenya. Kesepakatan rasio persentase dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Lalu keuntungan pembagian baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada syahid al-mal atau pemilik modal. Di sini ada 4 syarat pembagian keuntungan. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional dari keuntungan yang sesuai kesepakatan. Sekiranya terdapat perubahan nisbah, harus berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, penyedia dana menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan. Yang keempat atau yang terakhir, sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menanggung segala kerugian tersebut. Ingat, mudharib itu adalah pengelola dan syahid al-mal itu adalah pemilik modal. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ilustrasi. Yang pertama, syahibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Syahibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sepakat nisbah bagi hasil 40/70 atau dalam kurung 40% keuntungan untuk syahibul mal atau pemilik modal. Setelah mudharib menjalankan usaha selama 9 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 35 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta, atau dalam kurung perhitungannya 35 dikurangi 20 juta. Maka syahibul mal berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta atau 40% dikali dengan 6 juta dan sisanya sebesar 9 juta menjadi hak mudharib. Kemudian ada ilustrasi yang kedua. Di sini Pak Abdul menginvestasikan uang sebesar 2 juta untuk usaha siomay yang dimiliki oleh Pak Banu dengan akad mudharabah. Nisbah yang disepakati oleh keduanya adalah 1/3. Setelah usaha berjalan, ternyata dibutuhkan tambahan dana. Maka atas persetujuan Bapak Abdul, Pak Banu ikut menginvestasikan uangnya sebesar 500.000. Dengan demikian, bentuk akadnya adalah akad mudharabah. Maksud saya akad mudharabah mustarakah. Laba yang diperoleh untuk bulan Januari 2017 adalah sebesar 1 juta. Maka hasil investasi dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, yaitu Pak Abdul 1/4 dikali 1 juta sama dengan 250.000. Pak Banu yaitu 3/4 dikali 1 juta sama dengan 750.000. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi dengan hak pengelola dana, Pak Banu yaitu 1 juta dikurangi 750.000 dibagi antara pengelola dana bagian mustarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Perhitungannya yaitu sebagai berikut. Pak Abdul 2 juta dibagi 252.500.000 dikali dengan 250.000 yaitu sama dengan 200.000. Kemudian perhitungan untuk Pak Banu adalah 500.000 dibagi dengan 2.500.000
dikali 250.000, yaitu ketemulah 50.000. Berdasarkan perhitungan, Pak Banu sebagai pengelola dana memperoleh bagi hasil sebesar 800.000, yaitu didapat dari 750.000 ditambah dengan 50.000. Sedangkan Pak Abdul sebagai pemilik dana akan memperoleh sebesar 200.000. Sekian presentasi saya untuk hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.